eksplanasi ilmiah. Dan tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini selesai, yang pertama adalah kalian harus dapat menyebutkan apa itu pengertian teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan fungsi dari teks eksplanasi ilmiah. Yang ketiga, kalian nanti harus mampu menyebutkan bagian-bagian teks eksplanasi ilmiah. Dan yang keempat, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam atau fenomena alam dan juga sosial, seperti gejala alam, proses terjadinya pelangi, proses arus listrik, proses terjadinya kecelakaan, dan sebagainya. Tentang bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Adapun struktur teks eksplanasi, yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan. Nah, pada pernyataan umum ini berisi tentang informasi singkat tentang apa yang dibicarakan atau diinformasikan. Yang kedua, berisi tentang deret penjelas atau isi. Nah, pada deret penjelas ini berisi tentang urutan uraian atau penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa yang dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Dan yang ketiga, bagian penutup. Nah, pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat penulis tentang topik atau peristiwa yang dibicarakan. Adapun contoh teks eksplanasi, yang pertama adalah teks eksplanasi tentang energi listrik dan baterai. Yang kedua, teks eksplanasi proses terjadinya pelangi. Yang ketiga, proses terjadinya arus listrik, proses terjadinya gerhana, proses terjadinya siang dan malam, proses terjadinya hujan, dan proses terjadinya kecelakaan. Dan banyak lagi contoh-contoh teks eksplanasi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut adalah cara menggali informasi dari sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, baca atau dengar dengan seksama teks eksplanasi. Yang kedua, temukan topik yang dibicarakan dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, tentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan berdasarkan topik yang dijelaskan. Dan berikut adalah salah satu contoh teks eksplanasi dengan judul energi listrik dan baterai. Baterai atau batu baterai banyak digunakan pada alat-alat elektronika seperti handphone, remote control, mobil mainan, dan masih banyak yang lainnya. Baterai terdiri dari kutub positif atau katoda dan kutub negatif atau anoda, serta elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar. Baterai berdasarkan bisa tidaknya diisi ulang dapat dikelompokkan menjadi baterai primer dan baterai sekunder. Baterai primer adalah baterai yang sekali pakai atau tidak bisa diisi ulang, sedangkan baterai sekunder adalah baterai yang dapat diisi ulang. Masing-masing jenis baterai tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa kelebihan baterai primer diantaranya adalah: yang pertama, lebih murah dibandingkan dengan baterai sekunder, dan yang kedua, lebih tahan lama. Sedangkan kelemahannya adalah hanya sekali pakai saja karena tidak bisa digunakan kembali. Baterai yang sudah tidak terpakai dapat dicemari lingkungan,
apabila dibuang sembarangan. Isi baterai mengandung zat kimia berbahaya, diantaranya merkuri dan kadmium. Sedangkan beberapa kelebihan baterai sekunder adalah dapat digunakan kembali setelah habis, lebih awet, baterai sekunder bisa menangani ratusan kali siklus isi atau kuras, serta ramah lingkungan karena baterai dapat digunakan kembali. Sedangkan kelemahannya antara lain baterai akan rusak jika Anda gunakan sampai kosong. Baterai sekunder juga sangat sensitif terhadap suhu tinggi. Suhu tinggi menyebabkan baterai ini terdegradasi lebih cepat daripada seharusnya.